Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya, Sunda Ariana. Dalam hidup, manusia tentunya memiliki target dan tujuan untuk mencapai target. Tentu saja tiap orang memiliki cara dan tahapannya masing-masing. Ada beberapa metode yang dapat mempermudah kita dalam menetapkan tujuan, salah satunya dengan menggunakan metode SMART. Metode SMART adalah metode yang paling banyak digunakan, walaupun ada metode-metode lain yang akan kita bahas dalam pertemuan yang lain. SMART merupakan akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Metode ini muncul pertama kali saat manajemen review di tahun 1981 oleh George T. Doran. Saat ini, SMART digunakan oleh berbagai organisasi di dunia untuk mencapai tujuan atau target organisasinya. Harapannya, dengan menggunakan metode SMART, organisasi dapat lebih terarah dalam mencapai target yang ingin dicapai. Tanpa target dan rencana untuk mencapainya, bagaikan kapal yang berlayar tanpa tujuan. Penetapan tujuan itu penting dalam semua tahap kehidupan untuk menentukan arah tertentu dan memfokuskan waktu dan energi kita. Menetapkan tujuan baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam pekerjaan atau proyek menguntungkan kita dalam banyak hal, seperti memberikan arah dan tujuan yang jelas mengenai apa saja yang harus dicapai secara lebih sistematis. Kedua, memisahkan hal yang penting dari apa yang tidak relevan atau gangguan. Ketiga, meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri ketika tujuan kita tercapai. Keempat, memastikan kita dapat memanfaatkan waktu terbatas dengan sebaik-baiknya dan membantu mengambil langkah-langkah stabil menuju kesuksesan. Kelima, tingkat stres berkurang ketika kita tahu apa yang harus diusahakan dan dikerjakan. Setelah mengetahui tujuan atau target, kita dapat mendedikasikan diri sepenuhnya untuk berkonsentrasi dalam bekerja dengan cara yang lebih efisien dan efektif, sehingga dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang pada akhirnya dengan tercapainya tujuan, maka rasa percaya diri akan muncul. Baiklah, kita lanjut dengan bagaimana menetapkan tujuan dengan menggunakan metode SMART. Tujuan yang SMART adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. SMART goal setting memastikan bahwa semua sasaran mencakup semua elemen kunci untuk memaksimalkan keberhasilan penetapan sasaran. Ketika kita menggunakan SMART, akan lebih mudah bagi kita untuk tetap berada di jalur dan fokus dengan pencapaian target. Apa itu SMART? SMART adalah akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Kita bahas S untuk Specific. Tujuan harus sejalan dengan kegiatan, rencana, atau ide. Tujuan yang spesifik harus dinyatakan dengan jelas dan mudah
dimengerti. Untuk membantu membuat tujuan yang spesifik, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut. Atau unit apa saja yang akan terlibat, apa yang ingin dicapai, kapan batas waktu pencapaiannya, persyaratan atau kendala apa yang harus dipertimbangkan, mengapa tujuan ini harus dicapai. Lebih spesifik kita membuat tujuan, maka akan memudahkan nanti dalam mengukur pencapaian target. M untuk measurable. Tujuan harus sesuatu yang dapat diukur ketercapaiannya. Dengan tujuan yang terukur, kita akan tetap berada di jalur untuk berusaha mencapai milestone tertentu. Dengan tujuan yang terukur, kegiatan lebih mudah dikelola, dijalankan, dan diukur ketercapaiannya. Dan A untuk achievable. Artinya, harus ada gambaran yang jelas bahwa tujuan dapat dicapai. Pastikan tujuan masih dalam jangkauan. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Jika kita menetapkan tujuan yang terlalu ambisius, terlalu tinggi, kemungkinan gagal juga tinggi. Jika menetapkan tujuan terlalu rendah, tidak ada upaya untuk meningkatkan kinerja. Menetapkan tujuan juga harus melihat kondisi atau baseline saat tujuan itu ditetapkan. Intinya adalah tujuan harus sesuatu yang dapat dilaksanakan. R untuk relevant. Dalam menetapkan tujuan, pastikan tujuan yang ingin dicapai relevan dengan target perusahaan atau organisasi. Tujuan yang baik juga harus relevan dengan sumber daya yang tersedia dan yang mampu disediakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa target yang ingin dicapai dapat dijalankan dan dapat dicapai. T untuk time bound. Tujuannya adalah membutuhkan kerangka waktu kapan tujuan dapat dicapai. Kita harus memberi batas waktu untuk tahu kapan target yang ditentukan akan kita ukur ketercapaiannya. Tujuan dengan menetapkan batas waktu juga dapat memberi energi untuk segera mencapainya. Jika mungkin dapat dicapai sebelum batas waktu yang ditentukan akan lebih baik. Berikut ini adalah contoh tujuan atau target yang ditetapkan. Yang pertama, kita akan meningkatkan pendapatan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, pada tahun 2023, Departemen Sales akan meningkatkan penjualan produk 10% dari tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan dua kalimat di atas, mana yang menggunakan SMART? Kalimat pertama belum spesifik, tidak measurable. Karena tidak measurable, maka achievable dan relevansinya juga tidak diketahui, dan juga tidak ada ketentuan kapan batas waktu tujuan yang ditargetkan ini akan dicapai. Kalimat kedua sudah spesifik menyatakan departemen yang akan meningkatkan penjualan. Kemudian spesifik juga menyatakan target penjualan adalah 10% dari target tahun sebelumnya. Karena spesifik dalam pernyataan target penjualan yang ingin dicapai, maka pencapaian target dapat diukur dengan menghitung target sebelumnya dan dibandingkan dengan target tahun yang ditetapkan, apakah mencapai target atau di bawah target.
Yang pasti targetnya dapat diukur. Ketercapaian target juga dapat diketahui kalau target yang ditentukan dapat diukur. Relevansi juga masuk karena peningkatan penjualan produk, leading sektornya ada di departemen sales. Dan time bound juga dengan jelas dinyatakan bahwa target ini akan dicapai pada tahun 2023. Kalau akan lebih dispesifikkan lagi untuk bulan maupun tanggalnya, maka bisa dapat kita tambahkan. Selanjutnya, untuk tugas, silakan membuat satu contoh tujuan atau target, boleh target pribadi ataupun target organisasi tempat Anda bekerja. Tapi pastikan unsur SMART ada dalam tujuan yang ingin Anda capai. Demikian pertemuan kali ini dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Salam pintar.